Tahu nggak Sob, 414 mahasiswa ber-KTP Kota Bandung dinyatakan positif terinfeksi HIV atau AIDS. Dominasi yang terkena HIV dan AIDS itu ada pada usia produktif antara 14 sampai 27 tahun. Bukan hanya itu saja Sob, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut bahwa kasus bunuh diri menjadi penyebab kematian kedua tertinggi pada remaja usia 15 sampai 29 tahun. Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, sekitar 80% korban bunuh diri di Indonesia adalah remaja. Pemahaman liberal dan HAM yang lahir dari sekulerisme telah merusak pola pikir dan pola sikap yang membentuk kepribadian remaja ini. Sekulerisme kapitalisme hanya mengenalkan konsep bahwa kebahagiaan hidup adalah tercapainya kepuasan bersifat materi. Walhasil, generasi hanya mengejar kepuasan biologis dan meraih nilai materi dalam hidup. Generasi tidak mengenal nilai maknawi tentang kehormatan dan kemuliaan seorang perempuan. Generasi juga gagal paham tentang nilai rohiyah bahwa ada perhitungan dosa dan pahala saat hari akhir kelak. Sungguh, generasi hebat hanya akan lahir dari rahim sistem Islam. Islam membangun manusia terlebih dahulu sebelum Islam membangun bangunan fisik yang bersifat materi. Dalam sistem pendidikan Islam, akidah Islam menjadi asasnya. Tujuan pendidikan adalah mencetak generasi berkepribadian Islam dengan pola pikir dan pola sikap yang dibimbing oleh akidah Islam. Kebahagiaan hidup bagi generasi adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan kadar materi yang berhasil dikumpulkan. Pendidikan dalam sistem Islam mencetak generasi unggul berkarakter pemimpin dalam jumlah massal. Keberadaan mereka di tengah masyarakat menjadi penyejuk pandangan mata sebagai sosok leader dan problem solver, bukan troublemaker. Oleh karenanya, tidak heran jika kita mengenal Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama yang sukses mendakwakan Islam di Madinah, hingga tidak ada satu rumah pun yang tidak memeluk Islam. Kita juga mengenal Ali bin Abi Thalib sebagai pintu ilmu, Usamah bin Zaid, panglima perang termuda pilihan Rasulullah SAW. Juga Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada usia yang masih sangat muda dengan perencanaan dan strategi yang gemilang. Ada Salahuddin Al-Ayyubi yang merebut Yerusalem kembali ke pangkuan kaum muslim setelah 88 tahun dikuasai pasukan salib. Juga Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran pada usia 9 tahun, hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang berisi 1720 hadis dan menjadi mufti Mekah pada usia 15 tahun. Masya Allah.